Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sudah diberikan tempat yang bagus dan indah di Taman Eden, serta semua kebutuhan tercukupi. Tetapi karena merasa tidak puas dan dikuasai nafsu dirinya sendiri, manusia terusir dari Taman Eden disebabkan ulahnya sendiri yang serakah, ingin berkuasa, dan gampang tergoda bujuk rayu iblis, mengakibatkan rusak hubungan dengan Sang Pencipta, membuat manusia akhirnya harus bermandikan peluh supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan bagi kaum Hawa, menanggung sakit saat bersalin. Inilah yang menjadikan manusia terpisah dari Tuhan Allah. Walau manusia terusir karena melanggar perintahnya, tetapi Tuhan Allah tetap mengasihinya. Dan Tuhan ingin manusia masuk ke dalam rancangannya. Hingga akhirnya Tuhan Allah datang sebagai manusia melalui wujud Tuhan Yesus Kristus. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Tujuannya untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah Bapa. Juga untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi pada kenyataannya, ada orang-orang yang tidak mau menerima kehadiran Kristus, sehingga mereka menyalibkannya. Hidup yang dikuasai ketidakpuasan membuat mudah dipengaruhi oleh iblis dengan janji-janjinya yang menyesatkan. Padahal Tuhan Allah merancangkan hidup damai sejahtera untuk manusia, bukan rancangan kecelakaan. Asalkan manusia patuh dan mau mendengar perintahnya. Tetapi manusia lebih menyukai hidup di luar rancangan Tuhan, karena dirinya tidak mau diatur oleh Tuhan. Sebab kalau diatur Tuhan, tidak bisa memuaskan nafsu dunianya. Jadi maunya berjalan menurut kehendaknya sendiri. Manusia bebal adalah manusia yang tidak mau melakukan perintah Tuhan, terbelenggu oleh pikiran dan nafsunya sendiri, selalu merasa tidak puas. Dikasih hati, minta jantung. Dikasih tali, akhirnya digantung. Keras kepala, sudah diselamatkan malah menolak jalan hidup baru yang diarahkan oleh Roh Kudus. Orang bebal memang tidak tahu malu dan bodoh. Padahal dirinya milik Kristus, sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Tidak mau diperbaharui. Matius 22 ayat 12-13. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap.
di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kita harus ingat perkataan Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga seumpama perjamuan nikah anak raja. Jika tidak mengenakan pakaian pesta, maka kita akan diusir oleh Tuhan Allah, diikat kaki dan tangan, lalu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Karena kita berasal dari kebenaran, maka Tuhan Allah tidak ingin kita menjadi orang bebal yang terusir dari kerajaan surga. Sebagai ciptaannya, kita diajak untuk mau masuk dalam rancangannya. Ketika kita menghampiri Kristus dan mau berjalan bersamanya, maka Dia akan memberikan pakaian pesta agar tiba waktunya jamuan nikah anak raja, kita bisa masuk karena sudah mengenakan pakaian pesta. Mari kita hidup dalam rancangan tangan Tuhan, agar pada waktu Kristus datang kembali, kita layak diterima dalam kerajaan Allah. Karena pakaian pesta yang disediakan oleh Kristus bisa kita kenakan di jamuan nikah anak raja. Bersediakah kita? Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.